Halo guys, kembali lagi dengan saya Sukma Wijalikma di channel untuk kami Sukma Wijalikma. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong nih, belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya. Nah, pada kesempatan kali ini, video kali ini kita kedatangan seorang narasumber ya. Kali ini kita kembali lagi nggak ngebahas tentang horor. Nah, nggak ngebahas tentang mistis karena Kisuka bosan bahas tentang mistis. Iya. Jadi kali ini kita akan bahas mengenai the history of life ya, sebuah pengalaman hidup seseorang ya yang menginspirasi, kita bisa petik hikmahnya dari pengalaman hidup beliau ini. Langsung aja dengan Mas Reza. Halo, apa kabar Mas Reza? Alhamdulillah ya, baik ya. Jadi sekarang sibuk apa Mas Reza? Kerja. Udah kerja ya. Oke, dengar-dengar tadi Mas Reza ini punya pengalaman pernah menggunakan narkotika. Betul. Sampai bertahun-tahun gitu Nah. ya. Dan sampai ketangkep pula gitu ya. Ya. Nah, itu kok bisa gimana ceritanya? Kenapa kok waktu itu mau pakai gitu loh? Awalnya sih coba-coba. Kita pemakai dari tahun 2014. Nggak langsung mengedar, enggak. Awalnya kita makai obat-obatan dulu. Kita konsultasi di apotik. Konsultasi dulu ke dokter, minta surat resep, baru kita tebus di bawah. Itu nggak semua apotik terima. Apotek-apotek tertentu yang menyediakan obat psikolog itu. Obat psikologi. Oh, jadi waktu itu konsultasinya sama dokter psikologi. Nah, Oke. dan dia Awal-awal coba, kok enak gitu ya. Terus itu coba lagi. Iya. Terus Nah, habis obat-obatan kita bergaul di lingkungan yang seperti itu dah, yang negatif ya kan. Dari obat-obatan kita ke ganja dah sebetulnya kan. Kita coba. Nah, kita ketemu sama bandara nih, ya kan, ketemu bandarnya. Mau ngerjain nggak? Berapa? Yang nggak langsung banyak, namanya kita baru kenal, ya kan. Sistemnya gimana ya, setoran. Dalam satu paket itu berapa harganya, kita setoran ke dia gitu. Berjalannya waktu, ketemu lagi tuh namanya sabu namanya, ya kan. Ketemu lagi, dikenalin nama ini, kita jemput bareng, kerjain itu bahan sabunya, ya kan. 2017 nya ketangkep. cuman kan biasanya kan orang-orang itu kan memakai itu kan biasanya apakah karena ada keluarga yang tidak harmonis di rumah, atau misalkan Mas sempat kejadian yang tidak mengenakan lah dalam diri Mas, akhirnya Mas lari ke situ gitu, sampai Mas konsultasi psikologi gitu. Ada Sebelumnya tuh kan apa sih maksudnya? broken home. Oh, broken home. Untuk kita dari broken home itu sekitar SD. Kita udah tinggalnya di mana-mana nih. Entah karena ngikut orang tua perempuan, entah karena ngikut orang tua laki-laki, nanti kita tinggal ke nenek. Jadi dalam perhatian orang tua tuh kurang. Tapi kalau buat lebih sayangnya sih sayang orang tua perempuan daripada laki-laki ya kan. Kenapa? Belum tentu orang tua laki-laki tuh ngurusin anak ya kan. Bisa jadi tubuh besar ya kan. Dan anak kerja, orang tua laki-laki kerja,
dia ditinggal, entah itu sama ibu tirinya, apa itu sama neneknya. Tapi kalau kasih sayang orang tua perempuan beda sama orang tua laki-laki. Oh, jadi yang Mas rasakan waktu itu Ya, seperti sampai itu. sekarang. Sampai sekarang. Nah, pada waktu itu mulai terjun ke make gitu dengan dalih Mas ke dokter psikologi itu di umur 19. 19 tahun. Tapi memang sebelumnya memang ke psikologi pada waktu masih mungkin SMA gitu. Ya, 17 tahun. Karena mungkin ada gangguan dari agak sedikit kejiwaannya ya mungkin. Enggak, gitu kalau ya. kita konsultasi kan kita tanya jawab ya sama dokternya. Apa keluhannya? Saya keluhannya cuma insomnia, susah tidur. Gitu. Itu kan termasuk obat psikotropika ya. Nah, nggak semua apotek mengadain gitu. Nah, habis itu minta obat itu ternyata pada waktu pakai obat psikotropika itu untuk enak tidur jadinya ya. Pakai enak tidur jadi ketergantungan. Oke, setelah ketergantungan itu pakai itu berarti itu obat legal dong berarti pertama kali itu ya. Iya. Pakainya ya. Obat legal namanya kalau boleh tahu apa sih dulu obatnya itu? Seperti Alprazolam. Alprazolam itu buat psikologi ya, buat insomnia ya. Ya, Dumolit, Recona, Camlet. Tapi kalau Camlet udah nggak produksi. Nah, dulu pada waktu pakai itu nyaman, habis itu pakainya dosisnya ditambahin sama ente. Berjalannya waktu nama kita setiap hari neken obat itu, lama-kelamaan kan dosis kita bakalan tinggi. 1 butir nggak bakalan berasa. Oh gitu. Tapi disediain dari dokternya cuman 30 butir. Nggak bisa lebih. Dalam 1 minggu itu kita konsultasi cuman bisa 2 kali. Nggak bisa setiap hari. Dan dokter itu nyediain cuma 30 butir, nggak bisa lebih. Kalau misalnya habis gimana? Minggu depan. Tergantung dokternya memberikan resep lagi apa enggak gitu ya. Gitu. Kalau menurut dia nggak perlu ya berarti nggak lagi gitu. Berarti udah sembuh gitu ya. Nah, setelah pakai itu masnya ketergantungan sama obat itu tiba-tiba bergaulah dengan orang-orang yang aliran yang suka senang-senang mabok gitu ya. Pada at least terakhir kenalah sama orang yang make. Di situ nanti mulai coba-coba. Terus enak gitu. Terus kelanjutan. Nah, pada waktu ini kan gua agak sedikit penasaran nih sama yang obat seperti ini gitu karena saya nggak pernah gitu ya, makanya saya nanya gitu. Pada waktu kalian pakai Fly itu apa sih yang kalian rasakan? Mungkin apa yang kalian lihat apa sih? Relax. Relax aja gitu. Jadi pikiran lebih tenang gitu. Nggak, kalau dengar-dengar kan misalnya ada juga orang misalkan bisa sampai parno gitu misalkan, ada misalkan katanya sampai ininya manjang lah. Itu kata teman-teman saya sih yang pernah pakai juga gitu. Saya kan masa iya, saya kan nggak pernah yang begitu-gitu. Makanya saya bener nggak sih kayak gitu? Cocok-cocokan sih. Cocok-cocokan. Seperti kita makan, kita nggak cocok sama udang nih, nanti gatal-gatal. Nggak suka sama makan makanan siput, nanti gatal-gatal, alergi. Sama, itu obat-obatan. Nggak semua orang cocok gitu. Nah, itu efeknya berapa lama tuh kayak gitu tuh? Kalau saya sih efek udah hilang kita tekan lagi. Efek udah hilang tekan lagi. Nggak berhenti ya? Itu waktu itu sabu ya? Pertama kali? Sabu dulu? Obat dulu, ganja baru sabu. Kalau obat kan obat minum ya? Kalau sabu tuh cara pakainya gimana? Ribet sih kalau buat tanya cara pakai. Kira-kira deh. Butuh alat. Ada alatnya? Ada. Dari mulut? Dapat dari hidung dari mana? Ya kalau bisa dari hidung bisa. Kita pakai aluminium foil bisa, ya kan? Pakai bong juga bisa. Apa itu bong? Alat yang saya bilang alat. Kita beli ngerakit seperti dari botol aqua, ya berbentuk bong kayak botol sisa. Oh iya. Sisa saya tahu. Yang dia gede-gede itu ya. Pada waktu kalian mabok, Fly gitu kan, itu katanya juga dengar nggak sampai nafsu makan ya. Bener ya? Emang bener ya? Bener. Makanya pada kurus-kurus ya. Bang. Itu ya. Nah terus pada waktu kalian Fly itu ini nggak sih? Kalian kan ngumpul tuh rame-rame gitu kan? Ada mengarah ke arah-arah misalkan seperti syahwat kah dengan wanita kayak gitu nggak sih? Kalau sabu iya. Sabu iya ya. Makanya kadang-kadang kalau mereka lagi naik itu ada sampai kasus pemerkosaan gitu-gitu. Yeah. Oh itu dari efek sabu kayak gitu. Nah setelah kalian pakai sudah misalnya habis nih, habis kan, efeknya hilang dong. Iya. Apa yang kalian rasakan? Sugesti yang kayak gimana jadinya? Salah satunya deh. Sugesti itu
susah dijelaskan sih kalau sugesti. Sugesti kita mau pakai aja terus ringsung kalau bahasa saya tuh. Oh, jadi nyari aja. Gitu. Nyari. Kayaknya nggak tenang hidup, sana sini bingung. Oh gitu. Nah sugesti itu yang susah dihilangin tuh, sugesti kita. Karena dalam hidup kita setiap hari pakai gitu aja terus. Emang pada waktu kalian seperti itu kan pasti kan keluarin biaya dong buat beli itu Kalau barang. saya enggak, karena saya kan ngedarin. Tapi sebelum ngedarin kan beli dulu. Iya coba. Disuruh beli kan? Disuruh beli. Mahal nggak sih gitu? Kan ada paketannya kak. Oh ada paketannya. Ada grade-grade-nya ya? Ada. Grade paling murah berapa tuh? Apa dulu nih, sabu atau? Sabu yang tadi kan 200. kita ngobrol. 2.000. Itu dapat berapa gram? 0,5. 0,5 gram. Bisa dipakai sekali pakai. Sekali pakai paling 8 isepan dah. 8 isepan itu kira-kira berapa jam tuh? Nggak sampai berjam-jam. 5 menit juga 8 isepan putus. Kalau yang paling mahalnya? Grade-nya? Grade paling mahalnya? Rata-rata kalau umum paling ngambil tuh 1 gram. 1 gram itu 12 gram dah. 12 gram. Itu berapa tuh biasanya harganya? Kalau 1 gramnya 1,5 pasaran di luar. 1,5 juta. Nah, kalau kita paketin 200, 1 gram udah berapa paket tuh? Iya. 1 gram aja 1,5 juta, lalu 10 gram aja udah 15 juta ya. 1 onsnya bisa 80 juta, tuh paling murah. 80 juta, 70 juta, 1 ons. Kalau bahasa kita 1 kantong. Nah terus tuh beli segitu kan mahal tuh barang-barang kayak gitu. Duitnya dari mana? Kita sistemnya nggak pakai DP. Kita transaksinya buat jemput bahan itu juga saling nggak kenal. Terus dapat linknya dari mana? Dari gitu? Bos kita ngarahin, lu bisa jemput bahan nggak? Bisa di mana? Misalkan di Cilengsi. Oke, boleh. Nanti dari Cilengsi itu tiba-tiba yang nelpon saya, itu orangnya bos ya, nelpon saya. Bang di mana? Misalkan saya lokasi di Depok. Dia saya lock di Cilengsi, ya udah saya OTW misalkan di Cilengsinya di Pasar Cilengsi ya kan. Pas Pasar Cilengsi nanti orangnya bos nelpon saya, "Bang, pakai motor apa?" Pakai motor Beat, baju putih, ya udah. Kita nggak tahu dia di mana nih. Sistemnya sistem tempel, entah dia tempelnya di mana, nanti dia konfirmasi ke saya begitu. Nanti udah bahan putus di tangan saya, tiba-tiba nomornya dia udah nggak bisa dihubungin. Itu orangnya bos. Itu sistemnya ya. Nanti kita tawaran harga sama bos. Misalkan bos kita ngasih bahan 1 ons itu kan 100 gram ya kan, ya kan. Berapa harganya nih? Soalnya saya ingin jemput nih, misalkan dari bos 80 juta, minta dikurangin dong, misal 70 juta. Ini kalau kita paketin berapa duit nih? Kita harus 1 orang ke dia. Itu 80 juta transfer dulu dong? Enggak. Terima barang dulu? Terima barang dulu. Kalau misalnya lari gimana? Hanya kasusnya begitu, narkoba emang benar. Tapi kan orang bos itu kan punya duit banyak, pasti dia punya anggota yang banyak yang buat ngejebak kita. Gitu. Makanya banyak yang di berita-berita BB-nya banyak ya kan, ketangkep itu. Kadang dia kerjaan pertama dari bosnya nggak beres. Makanya dia bosnya minta utangin lunasi dulu, tapi dia nggak punya buat ngelunasin. Kasih kerjaan dulu buat lunasin utang yang kemarin. Gitu. Total pas jemput bahan dijebak sama bosnya. Banyak kasus misalkan gini nih, barang dari Aceh mau nyebrang ke Jakarta, ganja misalkan nih, jalur mana yang kosong? Truknya misalkan nih ada 3 truk, itu isinya berapa ton ganja nih kan nih. Lewat jalur Cilengsi ada polisi ya kan, lewat jalur Cibubur ada polisi, dia harus ngerayain 1 truk nih, tapi nggak ada penghuninya, biar 2 truk tuh bisa jalan. Siasatnya gitu ya. Ada 3 truk, tapi dia mau lewat jalur Cilengsi nih, biar lolos gimana nih? Ya udah, relain 1 truk ada barang buktinya, tapi tanpa pengemudinya, biar 2 truk bisa lolos. Jadi kan polisi fokusnya ke 1 truk itu. Ini bahan punya siapa ini? Truk punya siapa ini? Ada narkobanya. Padahal 2 udah lolos. 2 itu malah yang lebih banyak ya. Begitu. Pancing, namanya. Biar buka jalur. Gitu. Tapi emang kalau saya kan sering keluar kota kan, tapi jarang ada pemeriksaan razia, tapi ada aja ya. Ada. Tapi kan biasanya kan kalau tertekan melawannya Dishub, bukan polisi. Iya benar. Dishub juga berwenang dong untuk menangkap yang narkoba gitu juga ya. Berwenang sih enggak. Misalkan dia menemukan, tetap diamankan sama dia.
buat petugasnya paling dihubungin sama dia. Itu kan bukan ranah tugasnya dia. Iya, memang bukan ranahnya dia gitu. Mungkin dia mengamankan dulu, terus telepon petugas yang terkait dengan narkoba. Gitu. Nah, jadi kan waktu dulu kan lu sempet pakai, nah lu beli barang itu dari mana uangnya waktu itu? Apa dari gaji bulanan ente kerja? Buat Ada awal orang tua? beli. Awal beli, 3 kali beli. Ketergantungan nih, gimana caranya gue bisa make tapi punya duit. Minta kerjaan lah sama dia. Oh, sama bos yang itu. Nah. Jadi orang-orang yang apa namanya bermain di bidang ini itu dia pasti akan menjadi loyal customer pada pertama kali kepada siapa dia beli dong. Pasti. Gak bisa Pasti. misalkan nih, misalkan contoh gue beli sama ente nih, terus gue coba cari-cari link lagi dong buat yang mungkin dapetnya lebih murah, susah dong kayak gitu Iya, ya. susah. Oh gitu mainnya, makanya mereka kaya ya orang-orang yang, karena dia sistemnya reorder terus, Benar. terus ya sampai ATM dia kering. Mm-mm. Mulailah masuk ke ranah jadi pengedar waktu itu. Tapi pada waktu make itu belum pernah ditangkap ya? Itu kasus tangkap polisi udah 3 kali. Yang 1 kalinya pertama- jalanin. Heeh. 2 kalinya tebus. 1 kali jalan itu berapa tahun tuh penjaranya itu? 4 tahun 9 bulan. 4 tahun 9 bulan. Waktu itu kondisi ente itu masih make? Apa udah Ngedar. pengedar? Udah pengedar. Udah berbentuk paket pas ditangkap polisi. Udah siap edar. Itu prosesnya gimana tuh? Kok bisa ketangkep tuh gimana tuh? Proses untuk ketangkapnya jebak dari teman sih. Heeh. Dia udah, kalau bahasa polisi itu bantuan polisi. Kalau bahasa kerennya itu cepu ya kan. Oh, Ya kan. Dia udah bagian dari lingkupan polisi, tapi warga sipil, bukan anggota dari polisi, warga sipil ya kan. Dia udah bantuan polisi buat ngubungin cari orang yang terkait dengan narkoba. Ya udah, teman dekat saya jebak saya. teman sendiri tuh ya. Padahal itu bukan teman make ya, Bukan. teman-teman sekolah ya kali ya. Teman make. Oh, teman make. Udah make 3 hari 3 malam ya kan. Heeh. Jebak. Dia waktu itu ada penjelasan apa nggak kayak ente? Ketangkap itu kan kita nggak bakal ditemuin dia, Oh, ya kan? Dia ninggalin saya selang berapa menit, dia hubungin polisi mungkin ya kan. Tiba-tiba dia ke kamar penginapan saya, polisinya gerbek saya. Jadi after that lu nggak ketemu Nggak dia lagi ketemu dia. sampai sekarang. Nah, Lu hubungin dia by phone pun dia nggak angkat. nggak angkat. Tega ya? Nah itu, yang saya bingung. Lengket banget padahal teman-teman Iya, lengket. teman deket banget Deket ya. banget. Heeh. Tapi rata-rata kalau buat narkoba ya kayak rata-rata emang di teman-teman juga yang makan gitu. Rata semua, hampir semua. Itulah ngerinya, makanya kata beberapa murid saya, beberapa teman-teman saya juga bilang lebih enak kita main sama jin daripada main sama orang katanya. Kalau sama orang tuh nusuk dari belakang katanya. Kalau jin mentok-mentok paling ngebohongin kita doang, ngejahilin doang, udah gitu, paling nakut-nakutin doang, nggak sampai nusuk kita dari belakang katanya. Tapi dipikir-pikir benar juga sih. Karena banyak juga sekarang manusia-manusia sekarang ini yang bermuka dua nusuk kita dari belakang gitu ya. Nah, pada waktu itu yang pertama tuh ditangkap pertama dijalankan 4 tahun 9 bulan, hampir 5 tahun lah ya. Enggak, itu bukan yang pertama, itu yang ketiga yang jalanin. Oh, terakhir yang ketiga. Yang pertama dan kedua? Yang pertama tuh kita ketangkapnya di kos-kosan. Itu temen juga yang jebak? Temen juga yang jebak. Tuh ketangkap masalah ganja itu. Oh, lagi ganja bareng. Masalah ganja. Yang ketangkap kedua baru jalanin. 4 tahun 9 bulan. Nah pas ketiganya saya baru pulang 2 bulan. Main lagi karena saya nggak punya kerjaan, baru pulang. Saya main lagi, terjun lagi tuh ke dunia narkoba. Jadi kurir ya? Nah ya kan, tangkap lagi tiganya, tapi ditebus alhamdulillah. Sama orang tua juga. Balik lagi orang tua lagi ya. Nah untuk yang pertama dan kedua itu orang tua tahu. Terus apa mereka, bagaimana mereka akhirnya? Narkoba itu efeknya bukan dari ke badan juga sih, bukan badan kurus. Sifat dan tingkah laku kita juga bakalan berubah. Bukan postur tubuh kita aja yang berubah, bakalan jadi kurus, tapi sifat dan tingkah laku kita juga bakalan berubah. Berubahnya kayak gimana maksudnya? Seperti nggak terbuka sama keluarga, paranoid. Nah seperti itu. Oh jadi yang kita pikir itu orang tuh bahaya sama kita ya kan, positif, tapi kita pikirannya berbeda. Tuh, narkoba itu bukan
bikin badan berubah, tapi sifat dan tingkah laku kita Sifatnya juga bakal berubah. Temperamen akan jadi temperamen kah? Temperamen ke siapa dulu nih? Gampang emosi ke orang Bisa. Bisa juga. Bisa. Tergantung dia ya, orangnya seperti apa ya. Kalau memang dia memang kepercayaan itu sulit efeknya. Kita percaya sama seseorang sulit. Jadi ini apa namanya, suuzon terus sama orang ya. Nah, yang pertama dan kedua tuh orang tua tidak bantu. Mau tebus juga dari pihak bapak dan ibu. Iya. Tapi akhirnya nggak ketebus. Bagaimana? Yang kedua nih. Yang pertama Tebus alhamdulillah, yang kedua jalanin. Kok dijalanin, kenapa nggak ditebus aja? Kanitnya baru. Enak saya. Yang nangkat ente baru. Kanitnya dari petugas busur narkobanya. Nggak bisa karena BB-nya terlalu berat. Jadi dia nggak mau ya kalau ditebus. Makanya itulah yang ente jalanin. Yang terakhir ditebus. Baru pulang. Selang sebulan main lagi, tangkap lagi. Dan ente pun jelasin ke mereka ya, karena memang gua nggak ada duit gimana gitu, terpaksa gitu ya. Nah, kan mereka mengerti ya. Mengerti ya, sudah kalau mau tebus saja gitu. Nah, selama lu kerja dunia seperti itu, lu bisa ngumpulin berapa duit sehari? Duit narkoba. Duit setan dimakan jin. Setan dimakan jin. Duit setan dimakan jin. Dapat duitnya gampang, tapi nggak tahu kemana. Iya, berapa tuh sehari tuh dapat kira-kira rata-rata dalam satu hari. Satu hari. Kita aja kalau setoran ke bos bisa 35 juta satu hari. Satu hari 35 juta. Komisi buat ente ya? Sekarang dari bahan dari bos satu kantong itu 100 gram. 1 gramnya di pasaran di luar kan 1,5 kali 100 gram. Itu buat entenya? Buat ente. Buat entenya kan? Iya. Berarti 1 gram tadi 1,5 dikali 100 gram. 100 gram. Bisa 100 lebih. 100 juta lebih ya? 150 juta ya? Tapi kita nggak ngerjain sendiri. Bagi-bagi itu ya? Bagi-bagi. Nggak mungkin. Berapa tim tuh biasanya kalau sekali gerak? 3. 3. Jadi per orang dapat 50 juta. 3 tim. Itu sehari? Bahan tuh 1 kantong habis paling 1 minggu. Seminggu? Di sini pemakai banyak banget. Di Indonesia masih banyak ya? Sampai sekarang? Sampai sekarang. Serius? Sampai sekarang? Serius. Rata-rata yang beli anak-anak umur berapa sih? Paling kecil sih 20. Baru lulus. Anak-anak lulus. Anak-anak SMP, SMA tuh ada nggak? SMA paling. SMA ada ya? SMA. Kalau yang udah tua-tua gitu? Banyak. Bapak-bapak gitu? Banyak. Justru lebih banyak? Justru lebih banyak. Artis-artis juga deh? Nggak ada. Kalau fashion itu nggak ada. Kalau pasnya artis nggak ada? Nggak ada. Kalau model-model gitu? Banyak. Cewek-cewek LC gitu? Banyak. Model gitu? Paling dia barter. Barternya? Dia punya inek, kalau nggak punya cecek nih ya kan. Dia punya sabu kan nih. Punya barter. Cecek tuh apa sih? Pil inek. Misalkan dia kan LC. Nemenin tamu. Biasanya tamu kan bawa pil inek. Suruh mangap misalkan nama tamunya mangap, tapi dia buang lagi, taruh di kapas, bawa pulang. Buat dijual sama dia. Tuh, emang gitu laku kan. Ya? Laku. Inek itu laku? Laku. Tapi lebih murah? Mahalan inek. Mahalan inek daripada sabu? 1 butir bisa 400, paling murah 350. Kan banyak bentuknya dia. Ada Minion, Manchester, Twitter. Ada gitu? Ada Doraemon juga? Nggak ada. Karena ada Doraemon. Ada bentuknya dia. Ada Minion ya. Manchester. Paling bagus tuh Twitter. Twitter? Gambar burung itu, burung gendut itu? Ya, warna biru. Ada yang kurus ada yang Traveloka? Hah? Nggak ada ya? Nggak ada. Ada yang gemuk ya? Gitu. Nah, duitnya tuh gila ya, 300.000, 400, 1,5. Bertahan jualan setahun berarti kuat. Itu tangguh ya, kalau setahun lo nggak ketangkep mah tangguh ya. Nah, terus kan kalau orang-orang tuh biasanya kan yang beredar di masyarakat tuh kalau sudah masuk ke dunia itu katanya susah keluar, benar gak sih? Lingkungan sama niat. Lingkungan sama niat. Kalau niat kita ada pengen berhenti, ya udah tinggalin lingkungan seperti itu, berhubungan sama teman-teman kita yang masih seperti itu. Gitu. Tapi kan lu kan ini, maksudnya biasanya kan lu jadi kurir kan. Misalnya bos lu teleponnya ada barangnya lu antar, mau nggak gitu, pasti ada penawaran ke lu dong. Waktu pulang iya, makanya saya ketangkap lagi. Waktu pulang iya, karena saya belum ada pekerjaan, sebulan nganggur di rumah, ya kan, saya hubungin bos lama saya minta kerjaan. Dikasih lah itu, bertahan 2 bulan tangkap lagi. Tapi bos itu kadang-kadang
juga sempat nawarin, bukan selalu kalian yang minta Saya kerjaan yang minta. dia ya? Saya minta. Oh, Kalau bos nggak pernah nawarin. nggak pernah nawarin ya? Jadi kalau misalkan dia sistemnya bayar putus per project. Bahan habis kita udah kerjain baru bayar, tapi buat ngeluarin barang itu kita nggak perlu pakai duit. Gitu. Sistemnya sistem kepercayaan aja narkoba. Bos mah punya bahan banyak kan, bahan hilang berapa juga dia mah nggak rugi. Gitu. Jadi kalau misalkan lu contoh nih, misalkan ada barang yang mau lu antar, kayak gue antar yang barangnya sekali deh, udah gue dapet hasilnya dari sini, misalkan lu dapet 50 juta. Ada sistem kerja begitu, ada. Kalau saya sistem kerjanya nggak begitu, ada buat nganter doang, ya kan dapat berapa duit nih. Tapi kalau saya nggak begitu. Kalau sistem saya kasih kerjaan, saya ngerjain. Oh, lu bukan nganter. Jualin. Oh, gitu. Lu yang Duitnya lebih jualin. kelihatan. Kalau jualin begitu lu ketemu ininya dong, pembelinya dong. Ketemu, Gitu ya. ketemu. Dan yang ngejebak lu itu pembeli-pembeli juga, Rata. lu juga ya. Rata-rata. Rata ya. Udah makanya sembarangan, ya kan, tangkap polisi, ditanya polisi beli di mana, ya udah nyanyi ke saya dijebak. Nah, lu kan ini kan sistemnya kita mah underground ya. Ya backstreet lah kalau kita ngomongnya. Lu gimana bisa kenal sama mereka dan gimana mereka bisa ketemu sama lu gitu loh. Nah, saya bingung tuh, narkoba tuh bergaulnya cepet banget. Kita saling gak kenal aja bisa transaksi. Saya kayak tadi saya cerita bilang, saya jemput aja nggak tahu nih orang yang nganter siapa, ya kan? Kita cuma diarahin nama bos nih, lu jalan ke Cilengsi, ya kan, jemput bahan nih. Tahu-tahu ada yang ngubungin saya nelpon, ya kan, itu orangnya bos nih, bang, lu ke Cilengsi buat ngambil bahan. Gue udah nyampe Cilengsi nih bang, lu ngeliat misalkan ada tong sampah gak? Tong sampah mana nih? Kedua dari trotoar, ya kan? Iya ngeliat bang, udah ambil di situ, bahannya di situ, begitu. Kita mah nggak tahu kapan naruhnya nih orangnya. Iya. Ya kan, yang nelfon gue di mana nih orang ini, nggak tahu. Namanya sistem tempel begitu, ditempel sama dia. Nah kalau misalkan kayak pembeli anak SMA, Teman ke teman. dari teman ke teman, Itu nomor saya banyak banget yang nelpon, tapi saya nggak tahu itu nggak tahu siapa yang. dari mana gitu ya. Oh gitu Itu sistem. teman ke teman. Lu nggak takut lu dijebak? Tahu narkoba. Rasa takut tuh nggak ada. Kalau makan narkoba, yang penting duit. Karena memang sudah BU kali. Yang penting duit aja. Jangan sampai bahan habis duitnya nggak ada, gitu. Ntar kita nggak kasih kerjaan lagi sama bos kita. Berarti bisa dong, misalkan lu yang kerjain barang habis, udah lu bos berhenti deh, gua nggak hubungin bos gua lagi, bisa dong? Ada. Saya rasa, misalkan rasa takut ada. Misalkan saya udah bahan habis nih, 2 hari nggak make nih ya kan. Kadang saya di rumah HP nggak dimatiin, saya kasih nyokap saya. Kalau ada yang nyariin, bilang aja saya nggak ada. Itu lagi jenuh tuh, kayak gitu. Sering begitu saya jalanin. Rasa takut, mikir nih deh, kapan berhentinya nih, gitu. HP saya nggak aktifin nih, saya nonaktifin. Saya kasih ke orang tua perempuan saya, ibu saya ya kan. Nanti saya sampaikan ke dia, kalau ada yang nyari, bilang aja nggak ada. Gitu. Nah tapi kalau lu bener-bener berhenti, misalnya gua nggak mau kerjaan lagi deh, lu nggak bakal di apa sih? Di teror dong sama bos? Enggak. Nggak bakal dicari? Kan kita nggak punya sangkutan, kerjaan beres. Duit sudah dia terima semua. Nggak ada ikatan kontrak lah? Enggak. Nggak ada. Jadi sistem main project putus habis. Habis. Oke, teman-teman semua, tadi udah mendengar sedikit banyak tentang proses apa pakai ya, efeknya pakai gimana ya kan. Nah, nanti kita next video kita mau ngebahas tentang gimana Mas Reza ini bisa lepas dari yang namanya narkotika. Nah, cuman mungkin Mas Reza ada pesan-pesan dulu sebelum kita masuk ke video berikutnya buat teman-teman yang nonton semoga gitu. Pesannya niat sih yang penting kalau pengen berubah mah. Inna malu bin niat ya kan. Hadis arba'in, hadis paling pertama. Segala sesuatu yang diawali dengan niat, ya kan. Kalau niat kita memang bersungguh-sungguh, ya kan. Ya udah, jauhi lingkungan kita. Itu yang bahaya, lingkungan. Ya kan? Paling bahaya itu lingkungan. Kalau lingkungan kita baik, kita ikut masuk baik. Tapi kalau lingkungan kita buruk, kita masuk ke buruknya. Main aja sama tukang parfum. Kalau kita sering main sama tukang parfum, kebagian wanginya, ya kan, sama itu. Kalau kita bergaul sama orang baik, kita dapat baik-baiknya dia. Kita belajar. Ya, jadi memang benar kata salah satu guru saya juga pernah bilang, kan saya kan dulu pernah punya statement bahwasanya kita
kita bergaul mah sama siapa aja. Kata guru saya tidak, bergaul itu harus pilih. Kenapa? Karena dari pergaulan itulah 80% karakter kamu terbentuk. Benar juga gitu ya. Karena saya lihat juga kalau kamu mau jadi orang sukses dalam arti sukses duniawi, ya lu bergaul sama pengusaha-pengusaha gitu, anak-anak tik, anak-anak cerdas-cerdas itu lu bergaul sama mereka gitu. Kalau lu mau jadi yang ahlinya agama, ahli torekot, lu bergaul sama kiai-kiai, anak-anak pesantren gitu kan. Nah, seperti itu. Kalau misalnya lu mau jadi pedagang, lu gaul sama orang pedagang. Oke, teman-teman semua, nanti kita akan lanjut, kita ngobrol lagi dengan Mas Reza tentang bagaimana dia hijrah. Oke, see you, bye-bye. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Iya, ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi, ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya, nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh pilihannya. Banyak juga ya Ki ya. Iya.